Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan mudah-mudahan pada pagi hari ini semuanya dalam keadaan semangat untuk mengikuti pembelajaran kimia. Adapun materi kimia di kelas 12 ini bab pertama ya itu adalah berhubungan dengan sifat koligatif larutan. Ini sebenarnya adalah dasar materi ini dari kelas 10 dan kelas 11. Karena kelas 10 itu sudah pernah dibahas tentang larutan elektrolit dan non elektrolit, yang kemudian di kelas 11 juga sudah pernah dibahas tentang larutan asam dan basa. Nah, di kelas 12 ini kita akan tuntas berkenaan dengan sifat koligatif larutan. Apa sih sebenarnya sifat koligatif larutan? Ini akan kita bahas lebih lanjut, tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu berkenaan dengan standar kompetensinya. Standar kompetensi pada materi ini adalah diharapkan kalian bisa menjelaskan sifat-sifat koligatif larutan non elektrolit dan elektrolit. Kemudian ini adalah kompetensi dasarnya, diharapkan kalian bisa menjelaskan penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku larutan, dan tekanan osmotik. Itu semuanya adalah termasuk ke dalam sifat koligatif larutan. Kemudian yang kedua adalah bisa membandingkan antara sifat koligatif larutan non elektrolit dengan sifat koligatif larutan elektrolit dengan konsentrasi yang sama berdasarkan kepada data percobaan. Jadi nanti sifat koligatif larutan antara yang non elektrolit dengan yang elektrolit itu berbeda cara perhitungannya. Baik, yang berikutnya adalah ini indikatornya yang harus kalian pahami betul-betul ya. Yang pertama adalah menghitung konsentrasi suatu larutan. Nah, jadi diharapkan kalian bisa menghitung ya berapa besar konsentrasi suatu larutan, di mana konsentrasi larutan itu adalah terdiri dari ada molaritas, ada molalitas, dan ada fraksi mol atau yang biasa disebut dengan kemolaran, kemolalan, dan fraksi mol. Nah, itu adalah merupakan tiga konsentrasi larutan yang merupakan dasar perhitungan di dalam membahas materi tentang sifat koligatif larutan. Kemudian yang kedua adalah diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian sifat koligatif larutan non elektrolit. Ini berdasarkan kepada hukum Claude. Kemudian yang ketiga adalah bisa menjelaskan pengertian sifat koligatif larutan elektrolit. Kemudian bisa menjelaskan pengaruh zat terlarut yang sukar menguap terhadap tekanan uap pelarut, dan diharapkan kalian bisa menghitung tekanan uap larutan berdasarkan kepada data percobaan. Baik anak-anakku semuanya, inilah materinya yang berkenaan dengan sifat koligatif larutan. Kita lihat ya. Sifat koligatif larutan ini kita bedakan menjadi dua. Ada sifat koligatif larutan yang non elektrolit dan sifat koligatif larutan yang elektrolit. Apa perbedaan antara keduanya? Nah, di antara sifat koligatif larutan elektrolit ini terdiri dari yang pertama adalah ada penurunan tekanan uap, ada kenaikan titik didih, ada penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Begitu pula dengan sifat koligatif larutan elektrolit. Juga sama ya, terdiri dari 4 komponen ini, mulai dari penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Nah, kemudian apa yang membedakan di antara keduanya ini? Yang membedakan di antara keduanya itu adalah ini ya. Nah, bahwa sifat koligatif larutan elektrolit terdiri dari ion-ionnya. Ini yang membedakan. Jadi kalau yang non elektrolit itu tidak ada ion-ion, yang ada adalah berupa molekul. Jadi satu kesatuan, tidak terpecah menjadi ion-ionnya. Sementara untuk yang larutan elektrolit itu dia terpecah menjadi ion positif dan ion negatif. Nah, kemudian ion-ion inilah ya yang akan kita perhitungkan di dalam faktor Van Hoff. Jadi faktor Van Hoff itulah merupakan faktor yang diperhitungkan di dalam sifat koligatif larutan elektrolit. Mungkin itu saja yang perlu Bapak sampaikan sementara ini. Insya Allah nanti akan kita bahas lebih lanjut macam-macam dari sifat koligatif larutan yang 4 itu ya, mulai dari penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, kemudian penurunan titik beku, dan tekanan osmotik akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita bahas tuntas satu persatu mengenai tentang macam-macam sifat koligatif larutan. Mungkin itu saja dulu yang perlu Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Diakhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.